Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera ya saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Hari ini tentunya sehat-sehat ya, selalu mudah segala urusannya, mudah rezekinya, dan tentunya selalu mudah mensyukuri hidup ini. Saudara-saudaraku, puasa sudah 6 hari ya, sudah kita jalani. Alhamdulillah kita sudah menjalani 6 hari, dan mudah-mudahan selalu dimudahkan jalannya sampai selesai ya. Puasa begini enaknya ngomong, berbicara hal yang baik ya, tentunya berbicara mengenai Allah ya, saudara-saudara. Karena puasa saat ini saya akan terus membahas mengenai puasa ya, dasarnya puasa. Saudara-saudara, kalau kita mampu ya menjalani puasa dengan puasa yang sebenarnya, dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa, benar-benar mencapai hakikatnya puasa, kita ini akan dekat dengan Allah. Hakikatnya puasa ini apa sih? Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu mengikat hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu, mengikat hawa nafsu. Jadi mengikat hawa nafsu yang benar-benar ya sekuat-kuatnya lah ya, dengan sekuat-kuatnya ikatan, dengan sekuat-kuatnya kendali. Nah, disitulah sebenarnya yang namanya hakikatnya puasa, sehingga kita nafsu ini tidak bisa membawa diri kita lagi ya, karena nafsu ini cenderung ya untuk kita menyintai ya di kehidupan ini, terus membawa. Jadi cinta ini akan menyenangi ini akan berlebihan, sehingga kita akan dekat dengan Allah, dekat dengan makhluk. Nah, tapi kalau kita tidak mencapai hakikatnya puasa, kita ini mengikatnya itu asal mengikat, asal-asalan. Ya nggak apa-apa, tetap puasa ya, semua itu ada manfaatnya dan semua itu ada pahalanya. Tapi saya bicarakan ini adalah hakikat, kita bisa mencapai hakikatnya puasa, kita akan dekat dengan Allah, bahkan lebih dekat lagi, bahkan paling dekat. Nah, kita paling dekat dengan Allah. Manusia ini kalau sudah sangat dekat dengan Allah, ini melebihi dari kedekatan dekatan makhluk yang lain ya. Malaikat sendiri tidak bisa dekat kita. Kalau kita dekat dengan Allah ya, kita kedudukan kita kita ini berada kita berada di bersama Allah. Dengan kita dekat, selalu dekat dengan Allah, berarti kita ini selalu bersama Allah. Nah, kalau kita bersama Allah ya, selalu bersama Allah, disinilah ya hebatnya nanti diri kita ya. Kita akan melihat sendiri bagaimana hebatnya Allah, kita bisa melihat sendiri bagaimana saktinya Allah, bagaimana kuasanya Allah ya, bagaimana keagungannya ya. Pokoknya kita bangga ya, menyaksikan ya, kita menyaksikan Allah, melihat Allah ini, kita akan mengenal bagaimana hebatnya, saktinya, kemurahannya ya, bahkan maha, semua itu maha, tidak ada bisa ditandingkan atau dibandingkan ya. Disitulah kalau kita ini selalu bersama Allah. Nah, karena kita ini selalu bersama Allah ya, otomatis awake dhewe iki menduk kono gitu loh. Jadi pengaruh dari selain Allah ini sudah nggak ada, apalagi Allah yang saya katakan tadi ya, kehebatannya, kesaktiannya, kekuasaan segala macam itu, waduh,
ya, tidak ada ruang sedikit pun, ya, tidak ada pikiran sedikit pun, tidak ada apapun ya yang kita ada sempat yang masuk di kita. Nah, terkecuali kalau kita tidak dekat dengan Allah, ya otomatis kalau tidak dekat dengan Allah ya berarti dekat dengan yang lain. Nah, di sini ya, yang lain ini otomatis ya namanya makhluk. Kalau kita dekat dengan makhluk, otomatis kita bersama makhluk. Otomatis yang kita lihat ya kemakhlukan, makhluk itu semua. Sehingga setiap kejadian, setiap peristiwa, keadaan, aksi, sebab, akibat, perbuatan, seneng, enak, ya apapun, ya itu ya pikiran kita, hati kita ya ke makhluk, ya kembalinya ke makhluk, gitu loh. Ya kita ya diarani ya kabeh karena makhluk, gitu loh. Karena kita di situ otomatis dengan kita di situ yang dekat dengan kita itu ya itu yang mempengaruhi. Kita tidak bisa dipengaruhi yang jauh atau pengaruh yang jauh masuk mempengaruhi kita, nggak mungkin. Ini logika, saudara. Makanya Allah selalu memerintahkan, menginginkan kita untuk dekat kepada Allah semata-mata agar kita ini ya pengaruhnya hanya Allah, pengaruhnya hanya Tuhan. Makanya di situ tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa segalanya, bahwa Tuhan kita itu Allah, bahwa segalanya itu Allah. Gitu loh. Nah, di situ kita ini benar-benar mengalaminya, mempengaruhi benar, pengaruhnya benar. Ya, tidak ada sesuatu yang jauh akan mempengaruhi kita. Nah, sesuatu yang jauh ya gantinya ya otomatis ya si makhluk yang jauh dari kita. Kita tidak bisa mendapatkan pengaruhnya. Nah, karena kita dekat dengan Allah, kita pengaruhnya Allah yang kita rasakan, yang kita lihat, ya, yang kita dengar, yang kita pahami, ya, pokoknya kabeh itu urusannya Allah. Nah, yang membuat kita ini kembali di titik, sebabnya teko iki, ya kan, ya enggak teko awake dhewe. Ya aku ditolong iko, ya sing iso nambani iko, sing iso menyelesaikan si A, si B, si C, yang bisa menyembuhkan si A, si C. Kita sukses karena kita dan sebagainya. Ini enggak salah. Karena memang posisi kita, kondisi kita memang berada dekat atau bersama dengan makhluk. Nah, inilah puasa. Dengan dasarnya puasa ini kita ini dijauhkan dari pengaruh makhluk. Justru kita sebaliknya didekatkan dengan Allah. Nah, untuk apa kita didekatkan dengan Allah? Sesuai dengan keyakinan kita bahwa Allah menjadi segalanya. Sehingga kita akan melihat langsung segalanya ini memang benar-benar karena Allah. Nah, dan tidak hanya berhenti di situ, terus menerus ya kita menyaksikan, ya, melihat langsung kekuasaannya, eksistensi kekuasaannya, ya kan, yang membuat kehidupan ini, eksistensi kehendaknya, eksistensi keagungannya, kemurahannya. Jadi semua ini dari eksistensinya ini. Jadi kita melihat tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, ya kan, yang ada, yang terbentuk, yang hilang, yang baik, yang buruk, ya segala-galanya dari eksistensi ini. Kita melihat langsung karena kita bersama Allah. Disitulah ya kita akhirnya memahami benar tidak ada perbuatan makhluk, tidak ada perbuatan diri kita. Nah, kalau tidak ada perbuatan diri kita, berarti kita melihat perbuatan Allah semua. Nah, dengan kita melihat perbuatan Allah semua, nah, disinilah benar-benar kita ini ya mengalami puncak tertinggi, keyakinan tertinggi, ya, kepercayaan tertinggi kepada Allah. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada keraguan-raguan. Nah, kalau kita nggak berbuat, di sini posisi kita tidak berbuat, berarti perbuatannya Allah. Nah, karena kita tidak berbuat, tidak karena perkara kita, berarti kita didekatkan dengan bersama Allah ini, kita ini semata-mata
ya dibuat untuk ya menyaksikan perbuatan Allah. Jadi kita bersama Allah ini melihat terus menerus ya perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang saya maksudkan perbuatan ini dengan kekuasaannya, dengan kemahannya, eksistensinya itu semua. Jadi kita ini sebagai saksi di situ, saudara-saudara. Benar-benar bukan karena perkara kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita. Nah itulah sebenarnya sesuai yang kita ikrarkan di saat di alam ruh. Kita meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah. Ya, nah nyatanya di dalam kehidupan ini benar-benar kita saksikan, kita menyaksikan benar bahwa tidak segala sesuatu apapun ya kecuali Allah. Berarti semua ya perbuatan Allah. Nah, menyaksikan perbuatan Allah, eksistensinya, ya kan segala kemahannya Allah tadi. Jadi kesaksian itu adalah menyaksikan kejadian, peristiwa, keadaan, ya semuanya, bukan menyaksikan sosok. Ya, bersaksi itu tidak menyaksikan sosok. Ya, bersaksi itu menyaksikan kejadian, makanya saksi itu adalah orang yang melihat kejadian, orang yang melihat peristiwa. Tidak bisa saksi itu diartikan dengan mengakui. Bahasa Indonesia itu sudah jelas semua, bahasa itu jelas. Jadi menyaksikan itu bukan mengakui atau mempercayai. Nah itulah saudara-saudara, sesuai dengan ikrar kita, syahadat, ya kita raih, kita nyatakan kebenarannya kalau ketika kita ini dekat dengan Allah. Itulah saudara, dasarnya puasa. Kita akan dekat dengan Allah, kita akan selalu bersama dengan Allah. Dan disitulah indahnya manusia, indahnya hidup manusia. Ya, selalu bersama Allah. Ya, makanya digambarkan Muhammad, Allah selalu berjejer. Nah, kita bukan Nabi Muhammad, kita nurnya Muhammad. Itulah saudaranya saya sampaikan, bisa saya sampaikan. Selalu kita tekankan, kita mau apa? Ayo kita belajar bersama-sama. Tidak ada yang pandai, tidak ada yang paling pintar. Ya semuanya karena Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.